Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Triutomo dari kelas A1 Fakultas Hukum. Kali ini saya berkesempatan untuk mengkaji tentang persamaan di hadapan hukum yang ada di Indonesia ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan apa itu persamaan di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tak terkecuali baik itu pejabat, rakyat, ahli hukum, ahli agama, dan lain-lain sebagainya. Dan tidak lupa akan diberi sanksi bila mana terdapat tindak kriminal ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara, khususnya di negara Indonesia ini, baik tindak kriminal ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat di negara Indonesia ini maupun hanya rakyatnya saja. Lalu pertanyaannya adalah, apakah di Indonesia ini sudah menerapkan persamaan di hadapan hukum atau yang biasa disebut dengan equality before the law? Menurut saya sudah. Persamaan di hadapan hukum atau equality before the law sudah dilaksanakan di Indonesia sudah lama, tetapi mungkin hanya pelaksanaannya saja yang kurang maksimal ataupun masih belum maksimal. Kenapa masih kurang maksimal? Karena banyak desas-desus ataupun suara-suara ataupun kenyataan-kenyataan di peradilan yang menjadi pelopor munculnya istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apa artinya? Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, yaitu bila mana terdapat pejabat-pejabat yang melakukan tindak kriminal ataupun tindak pidana tidak diberikan sanksi begitu tegas. Namun bila mana rakyatnya melakukan tindak pidana ataupun tindak kriminal akan semakin ditusuk lagi ataupun diberi sanksi yang begitu berat. Seperti contoh kasus nenek-nenek yang hanya mengambil 2 batang kayu yang hanya untuk dijadikan tempat tidurnya saja. Nenek tersebut dibawa ke pengadilan dan beliau mengaku bahwasannya kayu tersebut adalah milik almarhum suaminya yang sudah meninggal. Tetapi pihak perhutani mengklaim bahwasannya kayu tersebut milik mereka. Lalu ada lagi kasus di mana terdapat nenek yang mengambil hanya 3 buah kakao saja yang seharga Rp2.000, tapi tetap saja nasibnya juga sama. Beliau juga dibawa ke pengadilan dan diberi sanksi yang tegas. Tetapi kalau misalkan kita masuk lebih dalam lagi ataupun kita bisa melihat kejadian-kejadian tindak kriminal yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, masih banyak tindak kriminal yang dilakukan oleh pejabat negara yang tidak bisa kita pungkiri lagi, seperti halnya kasus korupsi ataupun kasus yang lainnya. Saya tidak akan mengangkat kasus-kasus tersebut karena mungkin Anda sudah paham dengan kasus tersebut, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Tetapi kita tidak boleh stuck akan hal ini. Mungkin untuk kedepannya lagi, mungkin beberapa tahun ataupun di tahun ini, sebagai kita sebagai penerus bangsa, kita dapat merubah sistem tersebut dan kita dapat menerapkan persamaan hukum yang sebenar-benarnya di negara ini. Kita calon-calon orang sukses harus bisa berpikir optimis untuk membangun negara ini lebih maju dan lebih berkembang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan saya ada tutur kata ataupun bahasa yang kurang berkenan ataupun saya menyinggung pihak yang lain,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya, tidak bermaksud mengorek-ngorek masa lalu, tapi hanya untuk menjadi pembelajaran kita saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.